Selamat datang kembali di channelku ini. Sebelumnya aku ingin terima kasih dulu bagi teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap dengan ada channel ini bisa membantu kita semua untuk lebih sadar akan pentingnya financial literacy atau pentingnya berinvestasi. Semoga video ini bermanfaat, please enjoy the video. Nah jadi teman-teman, pada hari ini kita akan bahas apa sih? Pada hari ini kita akan bahas topik tentang menabung vs investasi. Nah jadi teman-teman, menabung itu adalah suatu kebiasaan positif yang sebenarnya penting untuk dilakukan. Tapi nyatanya teman-teman di luar sana banyak yang belum melakukan hal ini. Banyak sekali di luar sana orang yang masih hidup paycheck to paycheck. Jadi mereka ada gajinya berapa, mereka dihabiskan juga. Penghasilannya segitu, pengeluarannya juga segitu. Hal ini sebenarnya kurang baik ya teman-teman, karena dengan kita melakukan itu sebenarnya kita nggak kemana-mana, aset kita nggak bertambah, dan kita sama aja seperti kita seekor tikus yang berlari di putaran itu. Jadi kita seperti dalam rat race terus teman-teman. Nah jadi untuk memiliki keadaan keuangan yang lebih sehat, pertama-tama kita harus membentuk kebiasaan menabung dulu teman-teman. Jadi yang namanya menabung itu sebenarnya adalah habits. Jadi kalau misalnya di awal kita belum pernah melakukan itu, emang itu sulit teman-teman. Tapi kalau misalnya kita udah terbiasa, kita udah sering lakukan, malah kalau misalnya kita nggak menabung, kita nggak menginvestasikan uang kita, malah rasanya ada yang kurang teman-teman. Itu jadi intinya itu kita bisa karena biasa. Jadi kita harus membiasakan diri, setiap kita menerima penghasilan langsung sisihkan, setiap menerima penghasilan langsung sisihkan berapa persen sesuai dengan budget alokasi kita. Nah kalau misalnya kita udah bisa nabung, level selanjutnya adalah berinvestasi. Kalau nabung itu bedanya apa sih? Kalau nabung itu kan kita mengistirahatkan uang kita, sedangkan investasi kita membuat uang kita bekerja menghasilkan uang lagi buat kita. Jadi nabung itu adalah step sebelum berinvestasi. Jadi kalau nabung itu kita menyisihkan uang kita untuk diistirahatkan, berinvestasi kita memperkerjakan uang kita supaya menghasilkan lebih banyak uang lagi. Nah, kalau misalnya kita cuma menabung, sebenarnya oke nggak nih? Sebenarnya itu juga hal yang kurang baik ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita cuma menabung, seperti yang kita ketahui, yang namanya nilai mata uang kita itu selalu menurun ya teman-teman. Jadi daya beli uang kita tuh selalu menurun. Karena ada yang disebut dengan inflasi. Contoh simpelnya aja nih, kalau misalnya di zaman dulu kita mau beli semangkuk bakso, mungkin harganya nggak nyampe 5.000. Tapi di zaman sekarang mungkin bisa lebih dari 15.000 atau 20.000 baru kita bisa membeli semangkuk bakso. Itu karena ada yang namanya inflasi ini atau menurunnya daya beli uang kita. Itulah kenapa kalau misalnya kita menabung doang itu sebenarnya nggak cukup. Jadi kita harus berinvestasi, kita menghasilkan uang dari uang kita. Hasil investasi kita harus lebih besar daripada angka inflasi, baru kita bisa meningkatkan aset kita. Jadi kalau misalnya kita nggak berinvestasi itu sebenarnya kita makin miskin secara perlahan ya teman-teman, karena kekayaan kita atau aset kita digrogotin sama yang namanya inflasi. Nah kalau gitu mungkin ada teman-teman yang nanya, kenapa kalau gitu nggak semua uang kita diinvestasikan aja? Jawabannya itu sebenarnya juga kurang baik, karena kalau misalnya semua uang kita diinvestasikan, investasi itu lebih nggak liquid dibandingkan dengan menabung teman-teman, dengan tabungan. Karena kalau misalnya investasi, misalnya kita mau cairin, gimana kalau misalnya kita lagi investasi, kebetulan marketnya lagi merah, atau kemudian mungkin kita butuh beberapa hari juga buat cairin uangnya. Jadi yang namanya investasi itu pasti nggak seliquid yang namanya tabungan. Itulah makanya kita selalu perlu memiliki tabungan sebagai dana darurat kita, sisanya kita investasikan uang yang kita pekerjakan uang tersebut. Aku pribadi merekomendasikan kita harus punya dana darurat, kemudian dana darurat itu sebagian kita taruh di cash, sebagian kita taruh di reksadana pasar uang. Kenapa reksadana pasar uang? Karena reksadana pasar uang itu adalah reksadana yang cenderung selalu naik, tergolong minim banget resikonya teman-teman. Itulah kenapa kita sebagian kita taruh di reksadana pasar uang, sebagian taruh di cash. Kalau misalnya cash kan enaknya bisa diambil langsung ya teman-teman. Kalau misalnya reksadana pasar uang mungkin butuh beberapa hari buat kita mencairkannya. Kan bisa aja kita, misalnya kita punya keperluan mendadak, misalnya kita lagi ada masalah, kita butuh uang cepet, nggak mungkin dong kita nunggu 3 hari. Misalnya contoh nih, kita ada kerjaan besok, kita harus presentasi atau apa, tiba-tiba mendadak hari ini laptopnya rusak, nggak mungkin dong kita nunggu 3 hari buat cairin reksadana pasar uang. Kita pasti butuh juga yang namanya tabungan, biar kalau ada mendadak kayak gitu kita bisa antisipasi ya teman-teman. Itulah kenapa kita perlu ada yang ditaruh di tabungan juga. Nah kemudian kalau misalnya teman-teman tanya, kalau misalnya penghasilan, terus berapa banyak sih yang harus ditabung, berapa banyak yang harus masukin investasi? Nah itu jawabannya sebenarnya sangat berbeda ya teman-teman. Kan setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, keadaan finansial berbeda-beda, penghasilannya beda, kemudian pengeluarannya juga beda, tanggungannya juga beda. Terus ada orang yang memiliki mungkin kebutuhannya lebih besar dibandingkan kebutuhan yang lain. Setiap orang pasti memiliki pengelolaan keuangan yang berbeda-beda. Kalau aku pribadi, aku memiliki kebiasaan aku selalu menginvestasikan 80% dari penghasilanku. Jadi setiap kali aku menerima penghasilan, aku langsung taruh 80% buat porsi investasi, kemudian sisanya baru aku boleh habiskan untuk biaya hidup atau buat jajan atau buat apapun. Itu kebiasaan yang aku bentuk selama beberapa tahun belakangan ini. Di luar sana ada banyak nih referensi yang bisa digunakan untuk manajemen pengelolaan keuangan kita.
Misalnya ada yang menggunakan metode yang paling dasar nih, 50-30-20. Jadi 50% untuk kebutuhan hidup, 30% buat keinginan, 20% buat investasi. Kemudian ada juga nih metode pengelolaan keuangan ala Lee Ka-shing, investor tersukses dunia. Teman-teman boleh coba cek videoku sebelumnya mengenai dua itu, nanti linknya akan aku cantumkan. Nah, kenapa sih aku menaruh porsi yang besar di investasi ini? Karena aku terinspirasi dari salah satu toko yang aku tonton di YouTube, teman-teman. Beliau adalah Graham Stephan. Jadi aku pernah sebut di video sebelumnya. Jadi beliau bisa menginvestasikan 99% dari penghasilannya dia. Jadi aku sangat terinspirasi dengan beliau. Jadi aku juga pengen coba untuk bisa seperti beliau. Nah, sekian pembahasan kita pada kali ini. Sekian pembahasan kita mengenai menabung atau invest. Saranku adalah kita harus memiliki atau melakukan keduanya, dan kita harus punya habitsnya, teman-teman, atau kebiasaannya. Kalau misalnya kita belum bisa, ya kita mulai aja dulu. Nanti kita perlahan-lahan pasti makin lama kita makin bisa. Lama-lama kita udah terbiasa, itu jadi hal yang satu yang gampang buat kita, teman-teman. Sekian video pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan baru buat teman-teman semua. Bagi teman-teman yang suka bisa kasih like, bagi teman-teman yang nggak suka bisa kasih dislike. Teman-teman juga bisa share video ini ke teman-teman dari kalian kalau misalnya video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.